Mereka bilang takdir akan menemukanmu saat kau tidak menduganya. Bagiku, takdir menemukanku dalam sebuah penerbangan yang tidak pernah kuinginkan, ke sebuah negara yang tidak pernah kubayangkan akan kucintai. Inilah kisah bagaimana aku dan kedua kakak perempuanku, 3 gadis biasa dari Jepang, semuanya menambatkan hati kami di Indonesia. Halo semuanya, nama saya Yuna. Hari ini saya ingin berbagi dengan kalian sebuah kisah nyata yang bahkan sampai sekarang masih sulit saya percaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana kami 3 bersaudari. Semuanya menikah dengan pria Indonesia. Ya, kalian tidak salah dengar. Bagaimana bisa kami bertiga, yang tumbuh besar di sebuah keluarga Jepang yang biasa, memiliki ikatan takdir yang begitu dalam dengan Indonesia? Kakak perempuan saya yang pertama sudah tinggal di Jakarta selama bertahun-tahun. Kakak kedua saya juga bersiap untuk menikah dengan seorang pria Indonesia. Dan saya, si bungsu, jujur saja, selalu berpikir, entah apa yang dipikirkan kakak-kakakku, tapi aku tidak akan pernah menikah dengan pria Indonesia. Saya dulu berpikir bahwa pria Jepang atau pria Eropa jauh lebih hebat. Apa istimewanya pria Indonesia? Setiap kali ibu saya menggoda bahwa saya pada akhirnya akan menikah dengan pria Indonesia seperti kakak-kakak saya selalu menolaknya dengan tegas. Itu tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Tapi hidup memang sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita prediksi. Semuanya dimulai pada musim dingin tahun lalu. Karena pernikahan kakak kedua saya harus terbang ke Indonesia. Jujur, pada awalnya saya hanya berencana untuk menghadiri pernikahan lalu segera terbang kembali. Saya tidak ingin berjalan-jalan, hanya menghadiri upacara lalu pulang. Dengan pemikiran itu, saya menaiki pesawat menuju Jakarta. Tapi anehnya, bahkan saat di dalam pesawat, saya sudah merasakan debaran yang tak bisa dijelaskan. Mungkin itu adalah firasat tentang kebahagiaan. Saat saya menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, apa yang saya lihat di sana membuat saya sangat terkejut. Di bandara-bandara di Jepang, orang-orang biasanya terlihat sangat terburu-buru, lelah, saling berpapasan dengan cepat, dan bahkan petugasnya pun berbicara dengan nada dingin. Paspor. Tapi di sini, para petugas tersenyum dan menyapa saya lebih dulu, meskipun bahasa Indonesia saya yang terbata-bata sangat sulit dimengerti, mereka tetap sabar dan sopan menunjukkan jalan kepada saya. Saat itu saya berpikir, wow, orang-orang di negara ini benar-benar ramah. Saat saya masuk lebih dalam ke bandara, saya melihat papan petunjuk yang rapi, dekorasi dengan sentuhan khas Indonesia yang unik, arsitektur yang indah, dan semuanya bersih. Semua ini membuat saya sangat terkesan. Terutama toiletnya, bagaimana bisa sebersih itu? Percayakah kalian? Di beberapa tempat di Eropa saat masuk ke toilet umum, kau hanya ingin menahan napas. Tapi di sini toiletnya seperti kamar hotel. Sejak saat itu, pikiran bahwa ini benar-benar negara yang istimewa tidak pernah lepas dari kepala saya. Ketika saya melangkah keluar dari lobi kedatangan, saya melihat calon suami kakak saya dan temannya Bima. Mereka berdua terlihat seperti karakter dalam film yang pernah saya lihat di kafe, kemeja rapi, rambut tertata, dan yang terpenting, senyum yang tulus dan hangat. Calon kakak ipar saya menyambut saya dengan hangat. Yuna, kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh. Pada saat itu saya bahkan merasa canggung, karena saya pikir pria Indonesia tidak akan pernah berbicara dengan teman keluarga secara lembut dan ramah seperti itu. Biasanya hanya sapaan halo yang kaku lalu selesai. Tapi sapaan penuh perhatian dari pria Indonesia ini membuat saya tertegun sejenak. Dan kemudian terjadi sebuah adegan yang benar-benar mengejutkan saya. Bima, teman kakak ipar saya, mendekat dan tanpa basa-basi, dia membantu saya mengangkat koper. Biar aku bantu. Teman-teman, di Indonesia mungkin ini hal yang biasa, tapi di Jepang belakangan ini setiap orang membawa kopernya sendiri. Bahkan jika seorang wanita merasa berat, jarang ada yang membantu, tapi di sini, meskipun kami baru saja bertemu, perhatian yang begitu alami kepada orang lain ini sungguh mengejutkan dan mengesankan. Sejujurnya, mungkin sejak saat itulah,
Bima mulai perlahan-lahan masuk ke dalam hati saya. Kenapa dia begitu lembut? Kenapa dia begitu baik padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Saat kami duduk di dalam mobil, saya sekali lagi takjub dengan keteraturan di jalanan dan kebersihan jalan-jalan utamanya. Di negara saya, para pengemudi sering membunyikan klakson dan saling memaki, tapi di sini orang-orang tampak lebih tenang dan selalu memberi jalan kepada pejalan kaki. Itu adalah perbedaan budaya yang nyata. Kakak perempuan saya yang duduk di dalam mobil tersenyum kecil dan bertanya, "Bagaimana Yuna? Apa pendapatmu tentang Indonesia?" Saat itu saya hanya menjawab, lumayan." Tapi di dalam hati saya berpikir, wow, di mana aku ini? Seperti dunia lain. Saya diam-diam berjanji pada Bima dan negara yang hangat ini, Indonesia, bahwa saya pasti akan kembali. Segalanya mulai berubah dengan cepat. Tapi saat itu, saya belum tahu bahwa pria penuh perhatian ini, Bima, akan menjadi orang yang mengubah seluruh hidup saya. Di dalam mobil, Bima cukup pendiam tetapi dia mengamati kenyamanan saya dengan sangat saksama. Sementara kakak perempuan dan calon ipar saya tertawa riang di depan, Bima yang duduk di sebelah saya dengan hati-hati memulai percakapan, "Perjalanan ke Indonesia pasti membuatmu sangat lelah ya?" Nada suaranya begitu indah, meskipun belum akrab, itu memberikan perasaan hangat dan diperhatikan. Saya tersenyum menjawab, "Saya sedikit lelah, tapi Bandara Soekarno-Hatta membuat saya terkejut." Bima tersenyum mengangguk. "Benar. Soekarno-Hatta adalah salah satu bandara yang bagus. Sebenarnya, sebagian besar tempat umum di Jakarta sangat bersih, terutama pusat perbelanjaan." Mendengar itu, saya kembali terkejut. "Benarkah semua tempat umum bersih?" Saya tidak bisa membayangkannya. Bima, menyadari wajah terkejut saya, menambahkan, "Orang Indonesia selalu berusaha untuk tidak merepotkan orang lain dan menunjukkan keramahan, jadi kami selalu berusaha menjaga kebersihan tempat umum." Saat itu saya merasa orang Indonesia sungguh luar biasa. Di tempat saya, keegoisan menjadi hal yang biasa, tapi di sini segalanya berbeda. Tepat saat itu Bima menunjuk keluar jendela dan berkata, "Lihat ke sana. Itu Danau Sunter." Saya menoleh untuk melihat danau yang selama ini hanya saya lihat melalui foto. Saya berseru, "Wow, indah sekali." Bima melihat reaksi saya dan tersenyum kecil. "Yuna, kalau kamu mau, kita bisa jalan-jalan bersama di sana. Pemandangan danau di malam hari sangat indah." Saat itu, jantung saya berdebar lebih kencang. Dia mengajak saya pergi bersamanya. Wajah saya tiba-tiba menjadi panas. Ketika mobil berhenti di depan hotel, Bima terus merawat saya dengan diam dan lembut. "Biar aku yang bawa kopernya ke dalam. Besok pernikahan kakakmu, kamu pasti lelah, istirahatlah lebih awal." Saya pikir pria tidak punya kewajiban untuk bersikap begitu lembut pada seorang wanita yang baru pertama kali mereka temui. Tapi Bima memperlakukan saya seperti teman lama. Tidak, bahkan lebih hangat dari itu. Sejak saat itu, jantung saya mulai berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Pertemuan pertama kami berakhir seperti itu. Saat naik lift ke kamar, saya berpikir, ada yang salah denganku? Kenapa jantungku berdebar kencang karena seseorang yang baru saja kutemui? Tapi saat itu saya belum tahu bahwa itu adalah awal dari cinta sejati. Dan sebentar lagi saya akan mengerti mengapa Indonesia begitu memikat kakak-kakak perempuan saya. Setelah saya selesai merapikan barang-barang di kamar, rasa lelah menyerang dan saya hanya ingin merebahkan diri di tempat tidur. Tapi tiba-tiba kakak saya mengirim pesan. "Yuna, kamu lelah. Bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama?" Bima juga ikut. Begitu melihat pesan itu, jantung saya kembali berdebar tanpa alasan. "Bima? Oh tidak. Kenapa aku segugup ini? Bukankah aku hanya berencana menghadiri pernikahan lalu pulang?" Tapi ketika memikirkan akan bertemu dengannya lagi, saya tidak ingin menolak. Akhirnya saya menjawab, "Ya, tentu saja." Bahkan saya tidak sadar bahwa saya sedang tersenyum. Tak lama kemudian, kakak dan calon ipar saya datang menjemput, dan di samping mereka benar ada Bima yang sedang duduk.
Saat turun dari mobil, dia lagi-lagi dengan sopan membukakan pintu mobil untuk saya dan berkata, "Yuna, bagaimana istirahatmu? Pasti lelah sekali." Saat itu jantung saya kembali berdebar. "Sekarang saya merasa lebih baik," jawab saya sambil tersenyum malu. Di dalam mobil, kakak dan ipar saya bercanda menciptakan suasana, tapi saya hanya fokus pada Bima dan memandang keluar jendela. Bima bertanya dengan lembut, "Yuna, apakah kamu suka makanan Indonesia? Apa kamu bisa makan makanan yang kaya bumbu?" Saya belum terbiasa tapi saya mau coba," kata saya bercanda. Bima tertawa keras dan berkata, "Kalau begitu aku akan memperkenalkan sesuatu yang istimewa untukmu. Hari ini aku akan membuatmu kenal dengan makanan-makanan terbaik Indonesia." Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Kenapa dia begitu peduli padaku? Dia kan hanya teman kakak iparku. Restoran yang kami datangi adalah tempat dengan gaya tradisional Indonesia. Dekorasi rumah tradisional, pencahayaan hangat, pemandangan danau dari jendela, seperti adegan dalam film. "Wow, indah sekali," saya tak sengaja berseru. Bima tersenyum berkata, "Aku pikir Yuna akan suka tempat ini jadi aku memilih restoran ini." Bagaimana dia bisa tahu aku akan suka? Jantungku kembali berdetak kencang. Ketika kami duduk, meja makan penuh dengan hidangan, rendang, sate ayam, gado-gado, dan ikan bakar. Semuanya terlihat sangat menggugah selera. Kakak saya melihat saya terkejut lalu tertawa berkata, "Di Indonesia ini biasa, kami memesan makanan lalu berbagi. Cobalah, enak sekali." Bima yang duduk di sebelah saya juga menambahkan. Benar. Budaya makan orang Indonesia adalah berbagi dengan keluarga dan teman. Mendengar itu, hati saya terasa sangat hangat. Pantas saja orang Indonesia terlihat begitu akrab dan lembut. Akhirnya, hidangan ikan bakar disajikan. "Coba yang ini salah satu hidangan paling terkenal bagi orang asing," saran Bima dengan senyum di bibirnya. Setelah mencicipi suapan pertama, saya berpikir, "Oh, lebih enak dari yang kubayangkan. Rasanya khas sekali kan? Dan sangat harum." Percakapan terus berlanjut. Kemudian mereka menyajikan hidangan penutup yaitu es campur. "Ini apa?" "Ini hidangan penutup tradisional. Siapapun yang mencobanya pasti akan jatuh cinta pada budaya kuliner Indonesia." Setelah mencoba sesendok, saya berseru, "Kenapa di luar begitu lembut tapi di dalamnya begitu kaya rasa? Aku tahu Yuna akan suka." Setiap kali Bima mengucapkan kalimat itu, saya tanpa sadar tersenyum. Menjelang akhir makan malam, kakak saya menggoda, "Yuna, apa pendapatmu tentang pria Indonesia? Contohnya seperti kakak iparmu dan Bima ini?" Saya tertawa canggung, tapi saat Bima tersenyum kecil padaku, jantungku bergetar. Kakak iparku tertawa berkata, "Pria Indonesia pada dasarnya lembut seperti Bima ini." Bima sedikit malu tapi dia terlihat sangat menggemaskan. "Benarkah? Semua pria Indonesia selembut itu?" Ketika makan malam selesai dan kami meninggalkan restoran, kakak dan ipar saya berkata, "Kami masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk pernikahan. Bima, bisakah kamu mengantar Yuna kembali ke hotel?" Saya langsung merasa cemas. Tapi Bima dengan hangat berkata, "Yuna, apa kamu mau berjalan-jalan sebentar lagi? Masih awal kok." Saya tanpa sadar menjawab, "Ya." Ketika hanya kami berdua yang tersisa, sejujurnya jantung saya berdebar sangat kencang. Apakah akan terlalu canggung? Tapi Bima memandu saya dengan sangat alami. "Yuna, apa kamu pernah berjalan-jalan di sekitar Danau Sunter pada malam hari?" "Belum, saya baru dengar namanya saja." "Kalau begitu ayo kita lihat, di malam hari di sini sangat indah." Bima memandu saya dengan sangat sopan. Saat kami berjalan, jalan-jalan Jakarta di malam hari benar-benar luar biasa, jalanan yang bersih, lampu jalan yang hangat, gedung-gedung tua yang megah, suasananya benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. "Wow, di sini indah seperti di film," seru saya. Bima tertawa. "Aku tahu Yuna akan suka." Kenapa dia selalu tahu? Jantungku kembali berdebar. Saat berjalan-jalan,
Bima berhenti di sebuah toko souvenir kecil. Mau masuk lihat? Di sini banyak barang bagus. Toko itu penuh dengan souvenir khas Indonesia. Boneka yang mengenakan kebaya, kain batik yang dilukis dengan indah, ukiran kayu. Semuanya menakjubkan. Saya berhenti di depan sebuah gelang perak dengan ukiran yang rumit, cantik sekali, bisikku pada diri sendiri. Bima mendekat, itu sangat cocok untukmu, Yuna. Kenapa? Bima tersenyum kecil. Anggap saja sebagai kenang-kenangan bahwa kamu sudah datang ke Indonesia. Membawanya akan sangat baik. Dan dia langsung pergi membayar. Oh, tidak perlu. Aku berniat membelinya sendiri, kataku panik. Tapi Bima berkata, anggap saja ini hadiah dariku untuk hari ini. Dan dia tersenyum. Melihat kelembutannya, wajahku memerah. Terima kasih, Bima. Dia tersenyum ringan. Saat Yuna tersenyum, aku juga merasa bahagia. Meninggalkan toko, kami melanjutkan jalan-jalan, bahkan udara malam pun terasa hangat. Saat berjalan perlahan, Bima bertanya dengan lembut, Yuna, apa pendapatmu tentang Indonesia? Kesan pertamaku sangat baik. Sejujurnya aku tidak berharap apa-apa, tapi aku merasa ini adalah negara yang sangat lembut dan hangat. Begitukah? Syukurlah kalau begitu, Bima tersenyum lega. Sebenarnya aku hanya datang untuk pernikahan kakakku, tapi sekarang aku ingin tinggal di sini sedikit lebih lama. Saya berhenti di tengah jalan, terkejut dengan pikiranku sendiri. Bima menatapku dalam diam dan berkata, bagaimana kalau kamu tinggal lebih lama? Jantungku berhenti berdetak. Mungkin aku harus segera pulang setelah pernikahan, jawabku. Bima langsung menunjukkan ekspresi menyesal dan menambahkan dengan pelan. Kalau begitu, selama waktu yang tersisa, aku akan mengantarmu melihat semua tempat terindah di Jakarta. Mendengar kata-kata lembut itu, jantungku kembali berdebar tanpa henti. Benarkah? Janji ya? Begitulah kami membuat sebuah kesepakatan. Pemandangan malam Danau Sunter yang bersinar, hangat sama seperti hati kami berdua. Bima, apakah pria Indonesia selalu sepengertian ini? Dia tertawa keras dan mengangguk, terutama pada orang yang mereka sukai. Jantungku berdebar semakin kencang. Keesokan paginya, saat saya sedang duduk di kamar hotel, telepon berdering. Pesan itu dari Bima, Yuna, selamat pagi. Hari ini cuacanya sangat bagus. Setelah makan siang, apa kamu mau mengunjungi kawasan kota tua? Melihat pesan itu, jantungku kembali bergetar. Kota tua, sebuah tempat yang hanya pernah kulihat di foto. Aku bisa ke sana? Tanpa pikir panjang, saya menjawab, aku mau. Bima segera membalas, baiklah, kita bertemu siang ini di depan hotel ya. Pakailah pakaian yang nyaman. Kalimat terakhir pakailah pakaian yang nyaman membuatku merasa dia sangat perhatian. Saya tersenyum tanpa alasan. Sepanjang pagi saya terus memilih-milih pakaian, berputar di depan cermin. Jika berpakaian terlalu bagus, apa tidak akan canggung? Akhirnya saya memilih gaun sederhana dan jaket tipis agar terlihat paling alami lalu keluar. Bima sudah menunggu di depan hotel. Melihat saya, dia melambaikan tangan dan tersenyum cerah. Saat itu jantung saya hampir berhenti berdetak. Kenapa aku segugup ini hanya karena melihat wajahnya? Halo Yuna, cuaca hari ini bagus sekali ya? Iya, lebih baik dari yang saya kira. Aku bawa ini. Bima menyodorkan sebuah kantong kertas berisi kue hangat. Aku beli di jalan, aku pikir Yuna pasti akan suka. Jantungku kembali berdebar. Kenapa dia selalu bisa menebak dengan benar? Terima kasih, kelihatannya enak. Saya mengambil kantong kue itu dan tersenyum, Bima pun tersenyum bahagia membalasnya. Dalam perjalanan ke kota tua, Bima selalu memastikan saya berjalan di sisi trotoar yang aman, dan saat menyeberang jalan, dia dengan lembut menopang siku saya. Akhirnya kami tiba. Tempat ini lebih indah dari di foto. Atap-atap bangunan tua yang bersejarah, plaza yang ramai bersinar di bawah matahari, di sekelilingnya banyak orang berjalan-jalan. Wow, di sini indah sekali, seruku.
Bima yang berdiri di samping tersenyum. Benarkah? Aku tahu Yuna akan suka. Jantungku kembali berdebar kencang. Kenapa dia begitu mengerti diriku? Saat duduk di sebuah kafe di dekat sana, Bima berkata pelan, Yuna, sebelum datang ke Indonesia, apa yang kamu pikirkan tentang negara ini? Pertanyaan ini membuat saya berpikir. Ya, sejujurnya tidak ada yang istimewa. Hanya negara yang disukai kakak-kakakku. Tapi setelah datang, aku sadar di sini sangat hangat. Orang-orangnya baik hati. Ini benar-benar negara yang luar biasa. Bima mengangguk. Orang Indonesia sangat menghargai rasa kemanusiaan dan saling membantu. Meskipun kamu sendirian, kamu tidak akan merasa kesepian. Mendengar itu, saya merasa sangat tersentuh. Di Jepang saya sering sendirian, tapi di sini saya merasa selalu ada seseorang di samping saya. Bima terdiam sejenak lalu melanjutkan, Yuna, apa kamu tidak bisa tinggal di Indonesia lebih lama? Jantungku berhenti berdetak. Dia tersenyum hati-hati, hanya saja aku ingin berbicara dengan Yuna sedikit lebih lama. Mendengar itu, saya sadar bahwa saya juga ingin bersamanya, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Tiba-tiba Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ini hadiah untuk Yuna. Itu adalah gelang yang kami lihat kemarin. Loh? Kenapa? Kemarin kamu sudah membelikan oleh-oleh untukku. Yang ini lebih istimewa. Aku pikir ini sangat cocok untuk Yuna. Di dalam kotak itu ada sebuah liontin berbentuk bintang kecil. Melihatnya berkilauan, mataku tiba-tiba terasa perih. Kenapa kamu begitu baik padaku, Bima? Dia tersenyum kecil. Aku hanya ingin melihat Yuna tersenyum. Mendengar itu, saya benar-benar sadar bahwa saya telah jatuh cinta pada pria ini. Di akhir kencan, Bima berkata, Yuna, kalau malam ini ada waktu, kita makan malam bersama ya. Saya tersenyum dan menjawab, ya, tentu saja. Saat tiba di restoran, saya sangat terpesona. Itu adalah tempat mewah dengan hidangan Indonesia modern, musik lembut, dan pencahayaan yang nyaman. Wow, ini tempat apa? Seperti di film, seru saya. Bima tersenyum. Aku tahu Yuna akan suka. Lagi-lagi kalimat itu. Kenapa jantungku tidak berhenti berdebar kencang? Saat kami duduk, meja makan penuh dengan hidangan yang elegan, ikan bakar bumbu, berbagai macam salad, hidangan penutup, banyak sekali. Tidak apa-apa, Yuna adalah tamu istimewa hari ini. Tapi masalah datang tiba-tiba. Saat saya sedang makan hidangan penutup, mungkin di dalamnya ada madu atau kacang-kacangan, tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres. Reaksi alergi dimulai, bibir saya mulai membengkak. Wajahku menegang. Bima bertanya dengan cemas. Yuna, kamu kenapa? Ada apa? Saya menyentuh bibir saya dan sadar. Alergi. Saya merasa sangat malu. Wajahku memerah. Harus bagaimana sekarang? Bagaimana menjelaskannya? Bima mendekat dengan wajah khawatir. Apa sakit? Sakit sekali. Melihat perhatiannya, saya hampir menangis. Tidak apa-apa, hanya alergi. Aku sudah lama mengalaminya. Semakin saya berbicara semakin saya merasa malu dan menundukkan kepala. Bima dengan cepat memegang tanganku. Tenang saja, tidak apa-apa. Aku alergi pada kacang. Belum selesai saya bicara, Bima sudah berkata dengan tegas, tidak apa-apa Yuna. Kita ke rumah sakit sekarang. Sekarang. Tapi aku orang asing di sini. Bagaimana aku sendirian? Bima menegaskan dengan pasti. Yuna, kamu tidak sendirian. Ada aku di sini. Kata-kata itu menyentuh jiwa saya begitu dalam. Aku tidak sendirian. Di Jepang, ketika hal serupa terjadi, saya selalu harus menanganinya sendiri. Bima dengan cepat meminta maaf kepada staf, membereskan barang-barang saya dan membawa saya ke klinik swasta terdekat. Sepanjang jalan dia terus menenangkan saya. Tidak apa-apa Yuna, jangan khawatir. Layanan kesehatan di Indonesia sekarang sangat baik dan cepat. Klinik itu terlihat sangat modern dan bersih, jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Bima membantu saya dengan pendaftaran dan menjadi penerjemah. Yuna, jangan khawatir,
Kamu tenang saja berobat, aku akan menunggu di sini, dokternya juga sangat baik. Setelah perawatan, untungnya reaksi alergi cepat mereda. Saat saya keluar, Bima adalah orang pertama yang berlari menghampiri. Kamu sudah baik kan? Masih sakit? Melihat kelembutannya, saya tidak bisa menahan diri. Saya memeluknya dan menangis. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku kan hanya adik temanmu. Bima berkata pelan. Yuna, aku tidak menganggapmu hanya sebagai adik temanku. Sejak awal Yuna sudah menjadi orang yang istimewa bagiku. Air mataku mengalir deras. Yuna, selama kamu masih di Indonesia, jangan pernah berpikir kamu sendirian. Aku akan selalu di sisimu. Saat itu saya sadar. Aku mencintai orang ini. Dan jika bukan dia, maka tidak akan ada orang lain. Saat meninggalkan klinik, kaki saya masih sedikit gemetar. Bima dengan hati-hati menopang bahu saya. Kamu pasti takut sekali ya? Lelahkan Yuna. Air mata kembali mengalir. Kenapa dia begitu hangat? Dia memelukku lebih erat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Menangislah jika kamu mau, aku di sini. Saya merasakan perlindungan sejati dari seorang pria Indonesia. Di klinik, Bima telah membayar semua tagihan. Saya mencoba menolak, tapi dia menggelengkan kepala. Tidak. Yuna adalah tamuku, aku yang bertanggung jawab. Selama kamu di Indonesia, aku akan menjagamu. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Bima terus menatapku. Kamu yakin sudah baik kan? Kalau merasa tidak nyaman bilang ya. Besok kita bisa periksa lagi. Saya menatapnya dan berkata jujur. Bima, terima kasih. Di rumah aku pasti harus mengurus ini sendirian. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Yuna, mulai sekarang kamu tidak perlu sendirian lagi. Ada aku di sini. Benarkah? Dia tersenyum mengangguk. Benar. Melihat Yuna kesakitan, aku juga ikut sakit. Saat itu, ada sesuatu yang meledak di dalam hatiku. Aku tidak ingin kehilangan orang sehangat ini. Di depan pintu kamar hotel, Bima berkata, Yuna, sekarang sudah baikan kan? Kamu pasti lelah. Saya mengangguk. Tapi hati saya terasa berat. 2 hari lagi saya akan terbang kembali ke Jepang. Perasaan bergantung pada Bima ini harus berhenti? Sedih sekali. Bima mungkin merasakan hal yang sama. Dia ragu-ragu lalu bertanya, tapi kapan Yuna harus pulang? Hatiku mencelos. Lusa. Bima terdiam, lalu dengan hati-hati tersenyum. Yuna, besok bisakah kamu meluangkan waktu seharian untukku? Sebelum kamu pergi, aku ingin menunjukkan Indonesia yang aku ingin kamu kenang selamanya. Saya mengangguk dalam tangis. Hari berikutnya adalah hari terakhir. Bima tersenyum. Yuna, hari ini adalah waktu khusus untuk kita berdua. Pertama kami pergi ke sebuah kafe yang nyaman di pusat kota. Sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar. Di sini ada wifi gratis. Kamu bisa menghubungi keluargamu. Saya memandang keluar jendela dan berkata pelan. Alangkah indahnya jika setiap hari bisa hidup bersama Bima di negara senyaman ini. Dia menatapku. Jika aku bisa di sini bersama Yuna, aku juga akan sangat bahagia. Setelah itu Bima membawa saya ke dek observasi di gedung tertinggi di kota. Seluruh kota diwarnai oleh senja yang indah. Pemandangan ini baru pertama kali kulihat. Luar biasa. Dengan adanya Yuna di sini hari ini, pemandangannya jadi lebih luar biasa. Saya bertanya, apa tidak berbahaya jalan-jalan selarut ini? Bima tersenyum. Indonesia adalah negara di mana wanita bisa berjalan sendirian di malam hari. Ini salah satu negara teraman. Dia menggenggam tanganku. Aku harap hari itu akan datang. Kami berdiri di sana memandangi pemandangan. Saya membuat sebuah permohonan, agar bisa bertemu lagi dan tidak akan pernah saling melupakan. Setelah senja berlalu, kami berjalan-jalan di taman yang hijau dan asri. Ini Jakarta? Taman yang bersih dan puitis di tengah kota seperti ini. Bima berkata dengan bangga, di sini mereka sangat memperhatikan masyarakat. Siapapun bisa datang dan beristirahat. Saat berjalan-jalan, Bima membelikan es krim untukku.
Ibu penjual melihatku dan berkata, "Datang dari jauh ya, Neng? Ini, ambil satu lagi, Ibu kasih." Indonesia adalah negara dengan jiwa yang terbuka, kata Bima. Saya nyeletuk, "Bima, alangkah baiknya jika aku bisa tinggal bersamamu di negara sehangat ini." Dia tiba-tiba berhenti dan menggenggam tanganku erat. "Yuna, sayang sekali hari ini semuanya harus berakhir. Besok aku harus mengantarmu pergi." Aku takut sekali. Saya menunduk. "Bima, aku juga. Aku tidak bisa membayangkan Indonesia tanpamu." Dia berkata serius, "Ayo kita berjanji. Jangan biarkan ini berakhir seperti ini. Yuna, sampai kamu kembali, aku akan menunggumu setiap hari." Saya mengangguk. "Aku akan kembali, Bima. Aku akan kembali untukmu." Akhirnya hari keberangkatan tiba. Sinar matahari masuk ke jendela tapi hatiku sedingin es. Harus pergi. Di lobi hotel Bima sedang menungguku. Senyumnya hari ini terlihat sangat sedih. "Yuna. Yuna." Suaranya penuh emosi. Dia mengangkat koperku. Lebih ringan dari yang kukira. "Yuna benar-benar harus pergi?" Saya hanya bisa mengangguk. Di dalam mobil suasana begitu hening. Beberapa saat kemudian Bima berkata, "Yuna, aku tidak percaya kamu pergi begitu tiba-tiba. Aku harap ini hanya mimpi." Saya tersenyum paksa. "Aku juga. Aku ingin tinggal. Dan yang terpenting, aku tidak ingin jauh darimu." Bima menggenggam setir erat. "Waktu bersamamu di Jakarta adalah saat paling bahagia dalam hidupku." Saya menangis. Bagiku juga. Di bandara, kakak-kakak dan ipar saya juga datang mengantar. Melihat keluarga, saya tidak bisa menahan air mata. Kakak kedua memelukku. "Yuna, kamu benar-benar harus pergi?" Kakak ipar menepuk pundakku. "Kembalilah kapan saja. Semua orang menunggumu di sini." Saya menangis terseduh-seduh. Bukan hanya Bima, tapi orang-orang ini sekarang sudah menjadi keluargaku. Untuk memberi kami waktu berpamitan, keluarga kami mundur sedikit. Bima menggenggam kedua tanganku erat. "Yuna, jangan biarkan ini berakhir begini. Aku serius. Saat Yuna kembali, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi." Air mata kembali mengalir. "Bima, aku janji akan kembali. Aku akan kembali untukmu." Dengan tangan gemetar, Bima menyeka air mata di pipiku. "Aku akan menunggu setiap hari, hanya menunggu Yuna." Dia memelukku erat untuk terakhir kalinya, pelukannya begitu hangat. Saya melangkah ke ruang tunggu, berbalik dan melihat dia bersama kakak-kakakku masih melambaikan tangan. Dari jendela pesawat, saya melihat negara Indonesia perlahan menjauh. "Bima, aku akan segera kembali. Dan Indonesia, kau adalah rumah keduaku." Saya telah berjanji pada Bima dan negara yang hangat ini bahwa saya akan kembali. Beberapa bulan kemudian, saya menepati janji itu. Saya kembali ke Indonesia bukan sebagai turis, tetapi untuk cinta, untuk kehidupan yang baru. Sekarang saya adalah seorang menantu Indonesia. Saya telah menikah dengan Bima, dan saya hidup bahagia di Jakarta di samping kakak-kakak perempuan saya. Kelembutan dan perhatian dari para pria Indonesia, kehangatan negara ini, telah menjadi alasan mengapa kami tiga bersaudari tidak bisa pergi. Cinta sejati tidak mengenal batas, dan terkadang, jalan yang paling tidak terduga membawamu pulang ke tempat hatimu berada. Bagi kami, rumah itu adalah Indonesia, di sisi pria yang mengajari kami arti kehangatan sejati. Dan mungkin, di suatu tempat di dunia yang luas ini, kisah tak terduga Anda sendiri juga sedang menunggu untuk dimulai.